Kenapa? Karena kita punya uang. Comes as Canberra is seeking to block Singapore and the US are aiming. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berasa segan apabila Malaysia terpaksa mempamerkan kapal perang lama dari tahun 1976. Beberapa bulan terakhir, langkah Indonesia dalam modernisasi militernya berlangsung dalam senyap. Namun efeknya justru bergema ke seluruh kawasan. Mulai dari konfirmasi pembelian kapal selam Skorpene Evolved, hingga kedatangan drone Anka dan rudal balistik taktis Kan, semua dilakukan tanpa banyak gembar-gembor, tapi sangat strategis. Yang menarik, bukan hanya soal alutsistanya, melainkan reaksi berantai negara-negara tetangga yang langsung terjadi setelahnya. Dari Singapura yang sigap memperkuat pengintaian laut dalam, Malaysia bingung melangkah, hingga Australia yang mengesahkan perjanjian militer barunya dengan Papua Nugini. Langkah-langkah ini menunjukkan satu hal, kawasan sedang berubah cepat, dan semua mata kini menatap Indonesia. Singapura, respons cepat dan tepat, tak butuh waktu lama. Begitu kabar Skorpene Indonesia mencuat, Singapura langsung memesan tambahan armada pesawat patroli maritim Boeing P-8A Poseidon. 4 unit pertama dipastikan akan tiba mulai tahun 2026. Dan menariknya, kontrak ini disetujui langsung oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dengan nilai sekitar 1,6 miliar dolar Amerika Serikat. Poseidon adalah pesawat anti kapal selam paling canggih di dunia. Mampu mendeteksi kapal selam dari jarak ratusan kilometer menggunakan sonar buoy dan radar gelombang laut. Analis di kawasan menilai, langkah Singapura ini adalah respons langsung terhadap potensi Skorpene Indonesia yang punya kemampuan menyelam sangat senyap dengan sistem AIP, Air Independent Propulsion, generasi terbaru. Dengan begitu, kawasan Selat Malaka dan Laut Natuna Selatan kini akan menjadi arena deteksi dan kontradeteksi antara dua kekuatan laut yang sama-sama canggih. Singapura memilih strategi pencegahan dini. Bukan menyerang, tapi memastikan tak ada ancaman bawah laut yang luput dari radar mereka. Malaysia, ketertinggalan yang mulai terasa. Berbeda jauh dengan Singapura, Malaysia justru tampak kebingungan menghadapi dinamika baru ini. Program modernisasi angkatan laut mereka, Littoral Combat Ship Maharaja Lela Class, hingga kini masih tertunda akibat masalah politik dan anggaran. Dari 6 kapal yang direncanakan sejak tahun 2011, hingga kini tak satu pun yang benar-benar operasional penuh. Kondisi ini membuat Royal Malaysian Navy semakin bergantung pada kapal-kapal tua seperti kelas Lekiu dan Kasturi, yang rata-rata sudah berusia lebih dari 25 tahun. Sementara Indonesia secara perlahan menambah kekuatan dengan fregat Merah Putih, Rafale, rudal balistik, fregat Brawijaya, Skorpene dan drone tempur. Malaysia harus berhitung keras. Mereka kini berusaha mengejar ketertinggalan lewat pembelian LMS Batch 2 dari China. Namun langkah itu pun tak lepas dari perdebatan politik internal. Singkatnya, ketimpangan kekuatan laut di kawasan mulai terlihat jelas, dan itu memicu diskusi serius di Kuala Lumpur. Australia dan Puk-Puk Treaty, pergerakan senyap di selatan. Sementara itu, dari selatan, Australia juga ikut memperkuat posisi. Pada pertengahan 2025, Canberra dan Port Moresby secara resmi mengesahkan Puk-Puk Treaty, sebuah fakta pertahanan yang memungkinkan pasukan Australia dikerahkan di wilayah Papua Nugini jika terjadi krisis atau eskalasi di Pasifik Barat. Perjanjian ini jelas bukan kebetulan. Banyak analis menilai langkah ini adalah sinyal tak langsung kepada Indonesia, terutama setelah militer Indonesia memperkuat posisinya di wilayah timur, termasuk sekitar IKN dan Papua. Dengan akses logistik dan militer di PNG, Australia kini memiliki jalur darat strategis yang bisa digunakan untuk mendukung operasi pertahanan atau bahkan misi pengawasan regional. Sebuah langkah sunyi, tapi syarat pesan geopolitik. Dalam negeri, TNI mulai tegas, dunia mulai segan. Sementara kawasan bergerak, di dalam negeri, TNI pun menunjukkan sinyal ketegasan baru. Operasi militer di Papua kini mulai memanfaatkan pesawat Koin Super Tucano, bukan sekadar helikopter. Langkah ini menandakan bahwa negara mulai menggunakan kekuatan udara secara selektif namun efektif, terutama untuk menghancurkan basis-basis KKB bersenjata. Efeknya terasa. Dukungan politik luar negeri terhadap kelompok separatis mulai surut, termasuk dari negara-negara Pasifik seperti Vanuatu yang kini lebih berhati-hati. Pesannya jelas,
Semakin kuat militer sebuah negara, semakin kecil ruang bagi pihak asing untuk mengobok-obok dari dalam. Dan disinilah esensinya. Militer bukan simbol perang, tapi penjaga kestabilan nasional. Ketika stabilitas tercipta, ekonomi bisa tumbuh, investor merasa aman, dan suara Indonesia di dunia akan terdengar lebih lantang. Sunyi bukan berarti lemah. Kadang, langkah paling senyap, justru yang paling mengejutkan dunia. Di dunia pertahanan, ada satu prinsip yang tak pernah lekang oleh waktu. Kekuatan sejati tidak perlu diumumkan, ia cukup ditunjukkan pada waktunya. Langkah senyap militer Indonesia dalam beberapa tahun terakhir bukan sekadar belanja senjata, tapi pergeseran paradigma pertahanan nasional. Dari reaktif menjadi proaktif, dari defensif menjadi deterensif, dan dari bergantung menjadi berdaulat. Kawasan kini tahu bahwa Indonesia bukan lagi penonton di tengah arus persaingan Indo-Pasifik. Negara ini mulai berdiri di garis depan, membangun daya gentar tanpa provokasi, dan menunjukkan kekuatan tanpa perlu konfrontasi. Sebab yang Indonesia kejar bukan peperangan, tapi kedamaian yang terjaga oleh kekuatan. Dan bagi mereka yang dulu memandang sebelah mata, kini mereka mulai menatap dengan penuh perhitungan